Saudara-saudara yang kekasih, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam pelayanan Night Call GPIB pada malam hari ini. Bersama saya, Pendeta Simpson Nelson Salau, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Philadelphia Medan. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih di kehidupan kami mengawali hari-hari kehidupan di tahun 2021. Kembali kami pada malam hari ini menghadap kekudusan-Mu. Biarlah Tuhan melayakkan kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat, menjadi ingatan, agar dalam kehidupan kami selalu dekat kepada Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami sepanjang tahun 2021 yang baru beberapa hari ini kami jalani bersama. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 12 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, Kejadian pasal 12 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Sedemikian pembacaan firman yang menjadi perenungan untuk kita pada malam hari ini. Saudara-saudara yang kekasih, dalam pembacaan kita, Abram melakukan hubungan dengan Tuhan dengan menggunakan mesbah. Mesbah sendiri dimulai, atau istilah mesbah ini digunakan pada era Nuh dalam kitab Kejadian pasal 8 ayatnya yang ke-20, di mana Nuh memberikan persembahan yang layak bagi Tuhan di atas mesbah. Mesbah sendiri yang berasal dari kata zabah memiliki arti menyembelih korban. Dan dalam tradisi bangsa Israel, mesbah memang terkait dengan korban. Nah, saudara-saudara yang kekasih, dalam pembacaan kita pada malam hari ini, paling tidak kita renungkan dua hal. Yang pertama, bahwa pertama kali Abraham melakukan penyembahan melalui media mesbah. Pertama kali ia lakukan karena ia mendapatkan penegasan dari Tuhan tentang tanah. Jadi ketika dia berada di wilayah Sikem, di tempat itu kemudian Tuhan menyampaikan kepada Abraham bahwa aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Respon dari Abraham terkait penyampaian firman Tuhan itu adalah dia mendirikan mesbah bagi Tuhan. Kemudian pada ayatnya yang ke-8, dia mendirikan mesbah lagi di sebelah timur Betel. Ketika dia mendirikan mesbah di sebelah timur Betel, bukan karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan, tetapi dalam ayatnya yang ke-8, dia mendirikan mesbah, memanggil nama Tuhan. Sepertinya itu memang kehendak daripada Abraham sendiri. Di sini kita bisa melihat bahwa Abraham melakukan hubungan dengan Tuhan dengan media mesbah, dan dia lakukan di dalam dua kesadaran. Yang pertama, karena ada kali waktu di mana ia mengalami firman Tuhan yang memberikan penegasan terkait dengan janji Tuhan tentang negeri, dan itu dia lakukan sebagai respon. Dan kemudian yang kedua, kita dapatkan bahwa dia melakukannya bukan karena mendapatkan respon,
tetapi dia melakukannya karena keinginannya sendiri, karena kemauannya sendiri untuk berjumpa dengan Tuhan lewat media mesbah. Dalam kehidupan kita di tahun 2021, firman ini mengingatkan kita kembali. Kita seperti Abraham yang menjalani kehidupan dan sedang menanti janji Tuhan dalam kehidupan kita, menanti peneguhan, pengenapan dari Tuhan dalam kehidupan kita di tahun 2021. Kita berjalan dengan pengharapan, kita berjalan dengan mimpi, kita berjalan dengan cita-cita, dengan banyak ide-ide baik, dan kita minta diberkati oleh Tuhan. Bisa jadi dalam kehidupan kita, dua hal ini akan kita alami, bahwa dalam kehidupan kita, kita akan pada akhirnya berjumpa dengan Tuhan lewat peneguhan firman-Nya, lewat pengenapan janjinya. Bisa jadi juga dalam kehidupan kita, kita mengaminkan apa yang menjadi bagian doa dan jawaban atas pergumulan kehidupan kita. Jadi kita merespon penyembahan kita, peribadahan kita, karena kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, bisa jadi karena kita melakukan penyembahan kepada Tuhan, memuji nama Tuhan dalam kehidupan kita adalah karena ya memang kita sendiri merasa bahwa kita membutuhkan hubungan dengan Tuhan. Tuhan harus hadir dalam kehidupan kita dan menjadi kebutuhan, bukan karena apa-apa, tetapi karena memang kita merasa bahwa kita membutuhkannya. Karena kita seperti Abraham yang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita menjalani kehidupan dengan satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Dua hal ini akan menjadi bagian kehidupan kita di tahun 2021. Tetapi kita juga paham bahwa dalam kitab Kejadian 22 dengan peristiwa mesbah ada sesuatu yang penting juga, bahwa di mesbah Abraham diuji oleh Tuhan ketika Allah meminta agar anaknya Ishak dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban. Jadi ada bagian kehidupan di mana mesbah adalah tempat sebagai respon kita kepada Tuhan. Ada bagian di mana dalam kehidupan kita mesbah adalah sesuatu yang menjadi jawaban atas kebutuhan kita secara pribadi akan Tuhan. Tetapi bisa jadi juga dalam kitab Kejadian 22, dalam kehidupan kita, mesbah, penyembahan kita, peribadahan kita adalah justru tempat di mana Tuhan menguji kita. Tuhan mau melihat iman kita. Tuhan memperhadapkan kita pada sesuatu yang tidak kita pahami, yang sepertinya melampaui apa yang kita pikirkan selama ini. Mesbah dalam kitab Kejadian 22 dalam kehidupan Abraham adalah tantangan imannya. Nah, jemaat yang terkasih, kita menjalani kehidupan di tahun 2021, biarlah kita belajar dari Abraham, bahwa kita punya hubungan dengan Tuhan. Kita butuh hubungan dengan Tuhan. Kita akan mengalami penegasan-penegasan, peneguhan oleh Tuhan. Tetapi bisa jadi juga dalam kehidupan kita, kita akan mengalami justru tantangan, justru ujian dalam penyembahan kita, dalam peribadahan kita. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur ketika tahun baru kami jalani. Biarlah di hari-hari yang baru kami jalani, kami menjalaninya dengan keyakinan, seperti Abraham menjalani dengan keyakinan bahwa kehidupan kami disertai oleh Tuhan. Dan kami mohon juga agar dalam kehidupan kami punya hubungan dengan Tuhan. Jika Abraham menggunakan mesbah sebagai media untuk berjumpa dengan Tuhan, maka biarlah dalam kehidupan kami, ritual yang kami jalankan, peribadahan yang kami jalankan, kami pahami sebagai alat di mana kami berjumpa juga dengan Tuhan. Apapun alasannya, kami mau berjumpa dengan Tuhan, biarlah Tuhan berkenan atas apa yang kami lakukan. Dan kami juga tahu bahwa dalam kehidupan kami, dalam banyak hal, bahkan dalam peribadahan, terkadang kami diuji, kami ditantang oleh Tuhan. Bahkan ditantang di dalam iman, ditantang di dalam kesetiaan. Allah Bapa di surga, biarlah kami tetap kuat dalam iman sepanjang 2021. Kami tetap setia kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan perjalanan kembara kehidupan kami di tahun 2021. Ada hal baru yang kami yakini akan kami hadapi seperti Abraham. Tapi ada hal lama juga yang kami bawa dari tahun 2020.
hingga pada saat ini pandemi masih menjadi pergumulan bersama. Kami tetap percaya ada Tuhan yang melebihi kuasa alam ini, bahkan kuasa sakit penyakit. Biarlah di tahun 2021 pengharapan kami, kuasa Tuhan membantu kami, menopang kami untuk melampaui pergumulan kami dengan pandemi ini. Tuhan mampukan agar bangsa dan negara kami, pemerintahan kami, diberkati oleh Tuhan untuk memberikan banyak hal yang baik, sehingga kehidupan kami semua boleh terselamatkan, kehidupan ekonomi terjaga dengan baik, kehidupan politik juga terjamin dengan baik, keamanan, stabilitas boleh berlangsung dengan baik. Allah Bapa di surga, kami percaya Tuhan menjaga kami. Tuhan mampukan juga GPIB bersama dengan gereja-gereja lain yang dipercayakan oleh Tuhan mengembalakan umat kami. Tuhan pakai gereja ini, pakai gereja lain dalam kebersamaan dengan gereja-gereja, dengan pemerintah, dengan masyarakat. Kami bersatu untuk memberikan pelayanan terbaik, paling tidak melalui protokol kesehatan yang dimulai dalam kehidupan beribadah, lalu berlanjut dalam kehidupan aktual, bahkan kehidupan rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan menjaga kami dalam perjalanan kehidupan kami seperti Tuhan menjaga Abraham. Mampukan kami tetap punya hubungan dengan Tuhan. Mampukan kami punya kerinduan untuk selalu berhubungan dengan Tuhan. Baik melalui ibadah, baik melalui doa-doa, baik melalui pembacaan firman, baik juga melalui kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, di mana kami menyerukan nama Tuhan ada di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga untuk semua yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Mampukan agar dalam kehidupan kami ke depan, kasih dan penyertaan Tuhan menjadi bagian kehidupan kami bersama. Berkati tim kerja dari Night Call GPIB dengan semua bentuk pelayanan media. Biarlah segala yang dilakukan semua kembali untuk kemuliaan nama Tuhan, dan pelayanan gereja ini boleh menjadi berkat bagi setiap mereka yang membutuhkannya. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.